Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Siti Juwaria, MMPD, dengan NIP 19692242000122005. Pangkat dan golongan Pembina 4A, Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Alamat Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Pada best practice kali ini dengan judul yakni IHT APEM pada masa PTM terbatas pandemi COVID-19 sebagai upaya meminimalisasi learning loss di SDN Mangunan 2 Kabuh Jombang. Untuk latar belakang best practice kali ini, pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi musibah, tetapi menjadi tantangan yang menarik bagi pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya pengawas sekolah. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Seiring dengan pesatnya perkembangan sains dan teknologi, khususnya dalam bidang informasi, communication, and teknologi, semakin memudahkan siswa dalam menggali disiplin ilmu yang diminati dan juga memudahkan guru dalam menyampaikan ilmu karena telah tersedianya fasilitas yang canggih. Berdasarkan kenyataan di lapangan yang ditemukan, data yang ada 10 dari guru di SDN Mangunan 2 Kabuh Jombang, 40% menguasai IT dengan baik, dan 60% masih sangat kurang. Atas dasar itulah, maka penulis menuangkan pengalaman terbaik ini dengan judul IHT APEM pada masa PTM terbatas pandemi COVID-19 sebagai upaya meminimalisasi learning loss di SDN Mangunan 2 Kabuh Jombang. Rumusan masalah, bagaimana IHT APEM dapat meminimalisasi learning loss pada masa PTM terbatas pandemi COVID-19 di SDN Mangunan 2 Kabuh Jombang. Tujuannya untuk mendeskripsikan upaya meminimalisasi learning loss pada masa PTM terbatas pandemi COVID-19 di SDN Mangunan 2 Kabuh. Manfaat secara teoritis menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang peningkatan kemampuan pengawas sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan pelatihan agar guru-guru yang ada di wilayah binaan dapat meningkatkan kompetensinya dalam menerapkan aplikasi pembelajaran PTM terbatas di masa pandemi COVID-19. Bagi kepala sekolah, memastikan guru menerapkan aplikasi pembelajaran masa PTM terbatas pandemi COVID-19 dengan moda daring yang bervariatif. Bagi pengawas sekolah, meningkatkan kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan bimbingan dan pelatihan agar guru-guru yang ada di wilayah binaan dapat meningkatkan kompetensinya dalam menerapkan aplikasi pembelajaran PTM terbatas. Bagi guru, dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Untuk kajian pustaka, yang pertama mengenai in-house training, selanjutnya mengenai aplikasi pembelajaran, kemudian mengenai PTM terbatas beserta manfaat PTM terbatas memenuhi hak anak yang selama ini hampir tidak ada di masa pandemi. Memulihkan mental anak karena mobilitas anak dibatasi.
membuat anak gembira lagi dengan bertemu guru dan teman-temannya, saling menguatkan hubungan antara pendidik dan anak didik, mencegah terjadinya learning loss. Kajian pustaka selanjutnya mengenai upaya meminimalisir learning loss. Pembahasan masalah dalam menyikapi pembelajaran PTM terbatas masa pandemi COVID-19, pengawas dan kepala sekolah setidaknya melakukan 3 langkah strategis antara lain langkah perencanaan, langkah pelaksanaan, dan langkah evaluasi. Pada langkah perencanaan, melakukan koordinasi efektif dengan sekolah binaan, komite, guru, dan staf sekolah. Pada tahap pelaksanaan, memberi arahan guru agar 1. Memberikan penjelasan atas pertanyaan atau tugas yang disampaikan kepada orang tua untuk memeriksa dan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran PTMT untuk mendapatkan umpan balik hasil pembelajaran. Selanjutnya, untuk memberikan umpan balik ragam penugasan yang telah diselesaikan siswa. Pada tahap evaluasi, memberikan umpan balik kepada guru terkait guru pembelajaran daring yang telah dilakukan guru mengenai reward atau penghargaan bagi guru yang rajin kooperatif, melakukan pembimbingan online bagi guru yang belum melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan supervisi pembelajaran secara online untuk memantau keterlaksanaan proses pembelajaran daring, mengidentifikasi kendala yang ditemukan setelah pembelajaran daring. Selanjutnya, melaporkan hasil kegiatan belajar daring kepada Dinas Pendidikan dan orang tua peserta didik. Langkah pemecahan masalah terdapat 4 langkah, di antaranya yang pertama, menganalisis keadaan, menyamakan persepsi, menilai kekuatan dan kelemahan, mengerahkan tindakan, menata kebersamaan. Untuk tindakan pemecahan masalah, yang pertama, penjelasan menggunakan apem gratis, yaitu Meet. Ini foto live untuk Google. Selanjutnya, para penggunaan Google Classroom. Ini hasil screenshot Google Classroom kelas 4 dan kelas 6. Selanjutnya simpulan, IHT APEM masa PTM terbatas dapat meminimalisasi learning loss pada masa pandemi COVID-19 di SDN Mangunan 2 Kabupaten Jombang dan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran daring maupun luring pada masa PTM terbatas pandemi COVID. Hal ini terbukti dari 10 guru berhasil 100% yang awalnya hanya menggunakan aplikasi WhatsApp saja. Setelah dilakukan pendampingan melalui IHT oleh pengawas, ada perubahan perilaku untuk menggunakan aplikasi Google Meet dan Google Classroom dalam pembelajaran. Dengan demikian, upaya ini dapat meminimalisasi learning loss dan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi keterbatasan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Rekomendasi berdasarkan simpulan, peneliti merekomendasikan agar yang pertama, in-house training APEM sangat efisien dan efektif dalam meminimalisir learning loss pada masa pandemi COVID-19 di SDN Mangunan 2 Kabupaten Jombang. Yang kedua, pengawas sekolah berupaya meningkatkan kinerja guru dan kepala sekolah dengan menggerakkan sumber daya yang ada dalam memanfaatkan teknologi informasi praktik pembelajaran pada masa pandemi COVID. Baik, itu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.